Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Haseng dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi saya, yaitu profesionalisme pendidik PAUD dan profesionalisme kepala PAUD. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik pendidik PAUD. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian. Yang kedua, peran profesional pendidik PAUD. Pentingnya PAUD menuntut pendidik PAUD untuk menjadi profesional. Menurut Slamet Suyanto mengatakan bahwa profesional berarti bekerja sesuai prosedur, mengikuti etika profesi ilmu PAUD, serta tidak melakukan kesalahan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidik PAUD anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak didik. Yang ketiga yaitu kompetensi pendidik PAUD. Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru untuk dapat melakukan tugas-tugas profesionalnya. Pada pasal 3 peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini meliputi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap anak usia dini dan pengelolaan pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik atau warga belajar dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yang berkenaan dengan kemampuan pendidik anak usia dini sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan anak usia dini, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali anak usia dini, dan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi, isi materi, kurikulum atau menu pembelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan. Pendidik PAUD sebagai aktivitas organisasi profesi. Status organisasi mengandung arti bahwa martabat dan kedudukan guru dilihat dari ekstensi organisasi profesinya. Suatu organisasi profesi itu eksis atau tidak kita dapat melihatnya berdasarkan dua kriteria. Yang pertama yaitu kriteria intern, berkaitan dengan otonomi, yaitu keutuhan dan kemampuan organisasi profesi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, misalnya kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Kriteria ekstern, berkenaan dengan kemampuan organisasi profesi untuk melaksanakan fungsinya terhadap lingkungan, misalnya kemampuan untuk turut serta memberikan kontribusi tentang kebijakan penduduk nasional serta kemampuan melaksanakan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya. Yang berikut sertifikat pendidik PAUD. Untuk memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapak tangan dan memerlukan kerja keras para guru. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh guru apabila mereka benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Hak dan kewajiban pendidik PAUD. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru bab 4 pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak dan kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan
sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan. Yang kelima, memiliki kebebasan dan memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dan penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya. Dalam pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa kewajiban, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikut definisi kepemimpinan. Menurut Kadar Usman 2012, kepemimpinan atau leadership. Leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok, yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. Yang berikut gaya kepemimpinan. Menurut Toha menyatakan, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Yang berikut profesionalisme kepala PAUD. Menurut Sudarwan Danim mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk kemampuan profesionalnya dengan terus-menerus untuk mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum, kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Adapun tugas-tugas dari kepala sekolah yaitu, yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, seorang kepala harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Yang keempat, kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Yang kelima, kepala sekolah adalah seorang politisi. Yang keenam, kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya. Yang ke-7, kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi pun yang berjalan mulus tanpa problem. Baiklah, itulah materi dari saya dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.